Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang persamaan nilai mutlak. Jadi soalnya kelihatannya sangat sederhana. Jadi ada berapa buah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah nilai mutlak 3X tambah 1 sama dengan 5. Kalau kita berbicara tentang nilai mutlak, maka ini ada memiliki dua kemungkinan, baik untuk X dan min X, dan ini juga ada dua kemungkinan, yaitu untuk yang 3X tambah 1 dan minus 3X tambah 1, karena masing-masing memberikan nilai mutlak yang sama. Artinya ada nilai mutlak yang pertama memiliki dua kemungkinan nilai mutlak yang kedua juga dua kemungkinan. Artinya nanti ada 4 kemungkinan nilai yang bisa kita peroleh. Tetapi apakah keempat-empatnya ini akan memenuhi nilai atau persamaan tersebut? Kita akan kerjakan secara bertahap dan nanti kita akan ajarin bagaimana cara menyederhanakan soal-soal seperti ini. Tapi kita ikuti dari awal supaya nanti tidak menimbulkan kebingungan. Jadi saran saya diikuti dari awal, pelan-pelan kita pahami bagaimana konsepnya sehingga nanti ketika saya mulai dengan triknya bisa dipahami dan bisa diikuti dengan baik. Jadi yang pertama adalah kalau kita gunakan yang X dan juga 3X tambah 1, kita ambil semua yang positif. Maka kasus yang pertama adalah X ditambah 3X tambah 1 sama dengan 5. Kita jumlahkan seperti biasa. Berarti ini menjadi 4X tambah 1 sama dengan 5. 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan 1. Di kasus yang kedua, kita gunakan yang ini X-nya positif dan yang negatif 3X tambah 1. Sehingga X ditambah negatif dari 3X tambah 1 sama dengan 5. X kurang 3X kurang 1 sama dengan 5. Kita hitung minus 2X sama dengan 6. X sama dengan minus 3. Di kasus ketiga, kita gunakan yang negatif X dengan 3X tambah 1. Sehingga minus X tambah 3X tambah 1 sama dengan 5. Kita peroleh 2X tambah 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 4. X sama dengan 2. Dan satu lagi di kasus yang keempat, kedua-duanya negatif. Berarti negatif X ditambah negatif dari 3X tambah 1 sama dengan 5. Berarti negatif X kurang 3X kurang 1 sama dengan 5. Minus 4X sama dengan 6. X sama dengan minus 6 per 4. Seolah-olah kita mempunyai 4 buah nilai X. 1, 2, 3, 4. Kalau tanpa penguasaan konsep yang benar, maka kita akan langsung menjawab ada 4 solusi nilai X untuk soal tersebut. Tetapi kalau kita uji satu persatu, kita gunakan X sama dengan 1, akan kita uji kembali. Berarti untuk yang persamaan pertama menjadi 1 ditambah mutlak dari 3X, berarti 3 kali 1 tambah 1, berarti 4, sama dengan 5. Berarti ini 5 di kiri, 5 di kanan. Berarti yang pertama bernilai benar. Berarti kita berikan checklist yang ini bernilai benar. Kemudian untuk yang persamaan kedua adalah ketika X-nya min 3, berarti nilai mutlak dari minus 3 ditambah nilai mutlak dari 3 kali minus 3 adalah minus 9 ditambah 1 minus 8. Berarti ini jadi nilai mutlak 3 adalah, nilai mutlaknya adalah 3, nilai mutlaknya 8, berarti sama dengan 11. Tidak sama dengan 5 yang di sebelah kanan, berarti yang ini salah. Kita lanjutkan ke yang kemungkinan ketiga, X-nya 2. Jadi kita masukkan nilai mutlak 2 tambah nilai mutlak dari 3 kali 2, 6, ditambah 1 adalah 7. Jadi ini nilai mutlak 2 tetap 2, tambah 7 berarti 9. Tidak sama dengan 5, berarti ini juga tidak memenuhi. Kita lanjutkan ke yang minus 6 per 4. Jadi menjadi nilai mutlak minus 6 per 4, tambah 3 kali minus 6 per 4 ditambah 1. Tambah satunya terpisah ya. Maka kalau kita hitung ini tetap jadi 6 per 4. Kemudian yang ini min 18 per 4 ditambah, kita hitung ya, tambah ini min 18 per 4 tambah 4 per 4. Berarti 6 per 4 ini jadinya minus 14 per 4. Dimutlakkan jadi 14 per 4, jadinya 20 per 4 atau 5. Berarti ini memenuhi. Berarti yang peroleh ya minus 6 per 4 memenuhi. Jadi kita punya dua solusi yang benar untuk soal tersebut. Jadi ada dua nilai X. Kendalanya adalah ketika kita menjumpai soal seperti ini, tidak mungkin kita jabarkan satu persatu sampai ada 4 kemungkinan, lalu kita uji coba kembali. Nah, bagaimana kita caranya supaya bisa menghemat waktu ketika menjumpai soal seperti ini adalah, mungkin kita tuliskan kembali soalnya. Nilai mutlak X
tambah nilai mutlak 3x tambah 1 sama dengan 5. Kita harus perhatikan pembuat nolnya ini adalah x sama dengan 0. Sementara yang ini adalah x sama dengan minus sepertiga. Jadi kita bagi daerahnya menjadi dengan daerah-daerah pembaginya adalah minus sepertiga dan 0. Jadi kita peroleh 3 daerah yang lebih besar dari 0, daerah yang berada di antara minus sepertiga dan 0, dan daerah ketiga adalah yang lebih kecil daripada 0. Untuk yang daerah A, ya, lebih besar dari 0, ketika kita misalkan memasukkan angkanya itu 1 misalnya, berarti nilai mutlak yang pertama ini akan bernilai positif, ini juga bernilai positif, maka kita tuliskan sebagai semuanya nilai positif. Berarti x tambah 3x tambah 1 sama dengan 5, 4x sama dengan 4, x sama dengan 1. Kita perhatikan 1 apakah berada di daerah A, yaitu 1 itu kan lebih besar dari 0. Berarti ini langsung kita checklist sebagai daerah yang memenuhi. Sementara untuk yang daerah B, untuk daerah yang berada di antara minus sepertiga sampai 0, kita misalkan saja angkanya adalah min seperempat misalnya. Kita uji coba ke mari, ini bernilai negatif, ini bernilai positif. Jadi sekarang kita negatifkan. Negatif x ditambah 3x tambah 1 sama dengan 5. Kita peroleh jadinya 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Pertanyaannya, apakah nilai 2 ini berada di antara min sepertiga sampai 0? 2 itu kan berada di sebelah kanan angka 0 ya, berarti ini tidak memenuhi. Maka nggak usah kita buktikan lagi nanti ke persamaan, masukkan 2 ke yang di awal. Udah pasti tidak memenuhi. Sekarang kita cari daerah C. Daerah C itu adalah daerah yang lebih kecil dari min sepertiga. Misalkan saja kita masukkan angkanya min 1. Berarti daerah sini menjadi bernilai negatif, ini juga menjadi bernilai negatif. Kita tuliskan negatif x tambah negatif dari 3x tambah 1 sama dengan 5. Negatif x kurang 3x kurang 1 sama dengan 5. Negatif 4x sama dengan 6, x sama dengan negatif 6 per 4. Atau negatif 3 per 2, yaitu daerah yang lebih kecil daripada min sepertiga. Jadi nilai x min 6 per 4 ini memang benar bahwa berada lebih kecil atau berada di daerah C. Jadi ini juga benar. Maka dengan demikian kita langsung bisa memperoleh jawabannya adalah x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan minus 6 per 4. Jadi ada 2 kemungkinan solusi nilai x untuk soal tersebut. Dengan menggunakan metode yang kedua ini, perhatikan di awal tadi kita mencoba 4 kemungkinan. Setelah kita coba 4 kemungkinan, kita harus mencoba kembali angkanya ke persamaan awal. Di cara kedua, kita hanya menguji coba 3 kali daerah dan kita sudah bisa memastikan jawabannya tanpa harus menguji kembali ke persamaan yang ada di awal soal. Nah, jadi semoga dengan adanya trik ataupun ide seperti ini bisa membantu kamu kalau menjumpai soal-soal berupa persamaan nilai tanda mutlak. Demikian video kali ini. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, berikan dukungan kepada channel kita dengan memberikan like dan subscribe. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ataupun materi belajar seperti ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.